tahan, Man. Man, tahan, Man. Man, tahan, Man. Ayo cabut. Man, tahan. Man, tahan, Man. Lu bisa, Man. Tahan, bisa, lu bisa. Lu bisa. Lihat gue. Suster, gimana keadaan teman saya, Sus? Teman Bapak masih dirawat ruang gawat darurat. Tapi dia nggak apa-apa kan? Maksud saya dia masih hidup kan? Jangan khawatir, Saudara Burman masih bisa diselamatkan, tapi kondisinya masih lemah. Barang-barang Bapak saya simpan di sini ya. Makasih, Sus. Kalau Bapak merasa kuat, Bapak boleh pulang, tapi teman Bapak masih harus dirawat di sini. Selamat malam. Malam. Burman. Man. Saya sumpah, Man, saya bakal balas mereka, Man. Kalau sampai ada apa-apa sama kamu, saya akan balas, Man. Saya tahu siapa dalang semuanya ini, Man. Saya tahu siapa yang ngirim mereka, Man. Tika. Kamu nggak apa, Lin? Saya sampai panik tadi telepon yang angkat staf rumah sakit. Katanya kamu dirawat di sini. Kamu kenapa sih, Lin? Saya habis dikeroyok rampok, Tik. Kamu nggak apa, Lin? Saya nggak apa-apa. Saya sampai shock, tau nggak sih gara-gara kamu. Makasih kamu udah rawat mau kesini. Ya udah, saya anterin pulang yuk sekarang. Saya masih ada urusan lain, Tik. Urusan apa? Kamu tuh masih kelihatan sakit. Saya masih ada urusan penting.
Iya, kenapa? Ada tamu. Siapa malam-malam begini? Hah? Si Malin. Kamu usir dia dari sini. Kalau perlu panggil polisi. Cepat. Apa? Ya udah, kamu tahan di situ. Jangan sampai dia masuk, ya? Saya pikir kamu sudah masuk ke liang kubur. Ternyata kamu masih hidup. Tuhan masih ngelindungin saya. Tapi teman saya sekarang terkapar di rumah sakit gara-gara ulah suruhan Anda. Jangan sembarangan nuduh orang tanpa bukti. Itu artinya fitnah. Sekarang kamu cepat keluar dari rumah saya. Anda dengar baik-baik. Kalau sampai terjadi apa-apa sama teman saya nggak bakal tinggal diam. Kamu ngancam saya? Malin. Kamu nggak tahu siapa kamu. Kamu nggak ngaca? Hah? Siapa kamu? Jangan mentang-mentang malam ini kamu selamat dari saya. Lalu kamu berani kurang ajar sama saya. Hah? Kamu pikir kamu hebat? Iya. Saya emang bukan siapa-siapa, Pak Sony. Saya hanya anak kuliahan dan juga teman anak Anda, Jenny. Apa maksud kamu? Anak Anda pasti kecewa kalau tahu siapa sebenarnya kamu. Oh iya, kita berdua sama-sama tahu kalau mendekati Jenny bukan hal yang sulit bagi saya. Dan saya bisa ngeyakinin dia, dan dia pasti akan hancur kalau tahu bapaknya seperti Anda. Cukup! Kamu sudah berani kurang ajar sama saya. Saya bisa melakukan apa saja sama kamu. Oh ya? Buktinya saya sekarang masih hidup. Anda harus lebih banyak belajar, Pak Sony. Ada kalanya kita harus menggunakan otak, bukan sekedar otot. Sekarang semua terserah Anda. Saya udah muak dengan cara-cara kotor Anda. Kalau Anda mau terus perang, terserah. Tapi Anda mesti siap kehilangan rasa hormat anak Anda. Selamat malam, ingat yang saya omongin. Saya keliru. Selama ini saya meremehkan Malin. Anak itu benar-benar encer otaknya dan punya prinsip. Bahkan pada orang seperti saya pun, dia masih berani menunjukkan sikapnya. Berapa bayar sewa rumah ini sebulan, Wi? 300.000. Rumahnya sih memang nggak besar, Bu. Tapi cukup untuk kita bertiga. Tapi lama-lama uang tabungan kamu bisa habis untuk bayar sewa, Li. Ibu tenang aja. Saya akan cari kerja. Dan kita tidak akan pergi dari sini, Bu. Sebelum kita menemukan Malin. Yaudah, saya pergi dulu ya, Bu. Saya mau melamar kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya juga cinta, Bu. Apa? Ya cinta. Lili itu cinta mati sama anak ibu. Makanya dia rela berkorban besar-besaran. Ya, Ibu sih berharap mudah-mudahan Malin tidak mengecewakan Lili. Apa jadinya kalau Malin menemukan gadis lain? Lili pasti sangat kecewa. Bu, di Jakarta itu banyak cewek cantik. Mendingan Ibu kasih tahu sama Lili, jangan banyak berharap. Siapa tahu Malin udah kegayat sama cewek Jakarta. Kamu kalau bicara jangan sembarangan. Bu, rumah kontrakannya jauh nggak? Cuma setengah jam naik taksi. Naik taksi. Iya, Pak. Semoga cepat sembuh ya, Bu. Iya, makasih. Mau kemana ya, Bu? Ke Bambu Apus, Pak. Enak, Ibu. Naik taksi, Bu. Adem.
beneran Bu. Aduh. Sakit hati dong. Lukanya kan belum sembuh. Jangan terlalu banyak darah. Aduh. Silakan Anda baca surat ini dan tanda tangan di bawahnya. Saya juga perlu fotokopi identitas Anda. Iya, Pak. Ini, Pak. Sebentar. Kok nggak digaji? Ini fotokopi. Sudah ditandatangani? Belum. Maaf, Pak. Di dalam surat perjanjian ini tidak dicantumkan soal gaji. Memang kami tidak memberikan gaji bulanan, melainkan hanya pengganti transportasi Anda, ongkos jalan, dan komisi jualan. Maksud Bapak, saya tidak menerima gaji. Tidak, kami hanya memberikan komisi. Kenapa? Keberatan? Tidak, Pak. Saya tidak keberatan. Baiklah, kalau begitu, mulai hari ini kamu bisa bekerja. Dan ini katalog barang yang perlu kamu pelajari dan gunakan untuk jualan. Dan selamat bekerja ya. Terima kasih ya, Pak. Ya. Maaf, punya mata nggak sih? Aduh, maaf, Mbak. Saya nggak sengaja. Nggak sengaja. Siapa nama kamu? Lili, Mbak. Kamu tahu siapa saya? Saya adalah anaknya Pak Rizal. Anak pemilik perusahaan ini. Tahu? Biar saya laporin kamu ya ke papa saya. Biar dipecat sekalian. Masya Allah. Orang Jakarta kok galak sekali ya. Kabar Om, saya Tika. Om sudah dengar banyak tentang kamu. Papa pengen kamu hari ini ikut menandatangani surat persetujuan warisan yang sudah dibuat oleh Om Kris. Warisan? Betul. Sekarang papa kamu sudah memutuskan untuk membuat surat pembagian warisan. Untuk menghindari kesalahpahaman antara kamu dengan Ibu Dewi. Maksudnya, kalau suatu hari terjadi apa-apa dengan ayahanda, maka semua pembagian warisan sudah diatur dengan jelas di dalam surat ini. Silahkan kamu baca. Hah? Apa ini artinya, Om? Itu artinya, pembagian warisan untukmu akan diserahkan jika kamu sudah selesai kuliah atau sudah menikah. Kenapa harus nunggu selesai kuliah atau setelah menikah? Tika, selama kamu masih kuliah, Papa kan masih membiayai seluruh kuliah kamu. Kamu nggak usah ikut campur masalah keuangan. Tapi nanti, kalau kamu sudah lulus kuliah dan kamu sudah menikah, itu artinya kamu sudah punya kehidupan sendiri dan kamu bisa mengatur keuanganmu sendiri juga. Tapi ini nggak adil dong, Pak. Masa saya harus nunggu selesai kuliah, sementara semua bagian saya dikuasai oleh istri baru Papa? Ngapain sih, Tik? Hari gini mikirin warisan. Emangnya lu udah ngerasa tua ya? Iya, Tik. Lagian juga kayaknya hidup lo gue lihat udah enak banget. Udah serba kecukupan. Apalagi sih, Non? Ini bukan masalah duit, tapi masalah keadilan. Enak di dia, nggak enak di gue dong. Pokoknya nggak fair. Hah? Dia? Dia siapa sih? Bini mudanya bokap gue. Dia tuh selama ini udah ngabisin uang bokap gue, tau nggak? Masa gue harus nunggu selesai kuliah atau harus kawin? Nggak mungkin dong. Yang ada warisannya keburu abis dipakai foya-foya sama tuh orang. Gue tahu, gini aja biar lo cepet dapat warisannya. Lo sogok aja dosen kalau nggak dekan. Nah, tahun depannya lo udah bisa lulus kan? Ya kan? Aduh, ya nggak mungkin lah. Gue aja nih at least selesai kuliah 3 tahun lagi. Gimana sih lo? Atau Tika ini pertanda kalau lu tuh harus cepet-cepet nikah.
Maaf mas, jangan parkir di sini. Loh kenapa Pak? Ini kan parkiran motor. Betul, ini parkiran khusus motor para pegawai. Ya saya juga pegawai Pak di sini. Pegawai? Mana kartu pengenalmu? Kartu pengenal? Iya. Yang boleh parkir di sini hanya mereka yang memiliki kartu pengenal. Mana kartu pengenalmu? Kartu pengenal? Untuk apa? Ya untuk parkir Pak. Katanya tanpa pengenal saya nggak bisa parkir motor saya di tempat pegawai. Saya ngerti maksud kamu. Saya nggak bisa ngasih kartu pengenal sama kamu. Loh kan saya pegawai di sini juga Pak. Betul. Tapi kamu nggak perlu kartu pengenal segala. Melainkan kamu perlu ini. Stiker. Stiker itu kamu tempel di kaca mobil dan kamu bisa parkir di mana aja kamu mau. Saya nggak punya mobil Pak, saya punya motor. Iya, itu sebelum kamu kerja di perusahaan ini. Sekarang kamu temui Pak Heru di bagian personalia dan dia akan menjelaskan fasilitas apa saja yang kamu dapatkan dari perusahaan ini. Makasih Pak. Halo. Sengaja menabrak ya? Sorry, abang kan cuma bercanda. Abang mau ngasih kejutan sama kamu. Kejutan apaan? Loh, kamu nggak kaget? Abang naik mobil. Ih, mobil siapa nih bang? Ini mobil dinas abang. Abang dapat mobil sekarang, Rif. Wih, sekarang udah punya mobil dong. Iya. Ini belum apa-apa, Rif. Kamu ikut abang. Buruan, ayo. Mana? Udah ikut abang sekarang. Buset, rumah siapa nih bang? Ini rumah dinas perusahaan saya, Rif. Semua posisi manajer di perusahaan saya dapat rumah satu kayak gini. Kamu mau nggak tinggal di rumah kayak gini? Siapa lagi orang yang nggak punya rumah kayak gini? Tenang aja. Abang janji sebentar lagi kita akan tinggalin tempat kayak gini, Rif. Baru juga masuk sehari, udah mimpi aja. Rif, mimpi itu bisa jadi kenyataan kalau kita kerja keras, Rif. Abang bakal buktiin ke bos abang kalau abang berpotensi jadi manajer di perusahaan. Ya deh ya, gue doain supaya sukses. Ya udah, Rif, abang mesti balik kantor. Kamu abang anterin ke rumah ya. Ya elah, jangan dong bang. Makanya lapar nih. Ya udah, sama abang traktir. Gitu dong. Apaan nih, Li? Itu katalog bahan bangunan, Ti. Bahan bangunan? Kamu dagang bahan bangunan? Iya, lumayan kan Ti komisinya kalau laku. Apa nggak bisa cari barang yang lain, Li? Yang gampang dijual? Ya, Ti, mana bisa sih saya milih? Pekerjaan apapun akan saya lakuin, Ti, asalkan halal. Semen, bata. Lu mau jual di mana nih, Li? Ti, Ibu mana? Biasa di lokasi. Lokasi? Iya, lokasi rindu anak menanti. Ibu nungguin Malin di restoran itu. Mau pesan apa, Bu? Air putih, tapi jangan pakai es. Cuma air putih? Iya, saya hanya butuh air putih saja. Malin, Ibu berharap kamu tahu Ibu menunggu kamu di sini. Oh, saya nggak bisa janji, Tik. Saya nggak tahu kok pulangnya jam berapa. Masa kamu nggak tahu sih jam pulang kantor kamu sendiri? Di mana-mana juga jam 6 udah pada tutup kantor, sayang. Ya itu kan kantor biasa, Tik. Saya kan kerja di bursa saham. Bursa saham tuh nggak lama waktu. Aku juga kangen terus sama kamu, Malin. Kamu ngomong apaan sih, Tik? Kamu jangan mikirin aku terus dong. Kan kamu juga harus mikirin kantor kamu. Ya udah, nanti malam kan kita ketemu ya.
Tik, saya udah bilang nggak bisa. Jangan tungguin saya. Sampai nanti malam ya sayang. Dah. Nanti Tik. Aneh banget. Udah dibilang nggak bisa, tetap maksa. Nanti malam gue nggak habis jalan deh sama lu semuanya. Ya rese banget sih lo, kenapa lagi? Makanya lu denger dulu. Nanti malam gue mau jalan sama Malin. Ini kan bukan malam minggu, Tik. Aduh, yang namanya pacaran tuh nggak perlu harus malam minggu lagi. Mana tahan si Malin nggak ketemu gue sehari. Tadi aja lagi sibuk kerja telepon. Kangen kali. Sheila yang baru jadian, mesra banget. Kayaknya ada yang nggak suka tuh lo jadian sama si Malin. Ray, Ada apa, Jen? lo tau alamatnya Malin nggak? Alamat Malin. Iya, soalnya ada yang harus gue omongin sama dia. Dan nggak bisa cuma lewat telepon, gue harus langsung ketemu sama dia. Sorry, Jen. Gue sendiri nggak pernah tahu alamat rumahnya Malin. Masa lo sahabatnya nggak tahu alamat rumahnya Malin? Yoi. Tapi gue nggak pernah tahu alamat rumahnya Malin. Swear. Gue cuma tahu nomor handphonenya doang. Gimana ya caranya gue bisa ketemu sama Malin, Ray? Coba lo telepon dia aja. Ajak ketemuan di mana gitu. Kira-kira Malin masih mau ketemu sama gue nggak ya? Jen? Jen? Ray, lo bisa bantuin gue nggak? Oh, gue nggak bisa janji hari ini, Ray, kayaknya. Malum, Ray, hari pertama, Ray. Ngerti dong lo. Kalau besok-besok gue janji, Ray. Iya, pasti. Pasti kita ketemuan. Oke, Ray? Sorry ya. Oke. Oke. Yuk. Jadi dia benar-benar nggak bisa? Berarti benar malam ini mereka janjian. Mereka? Mereka siapa, Jen? Malin tuh nolak ajakan lo bukan karena kerjaan, Ray. Tapi dia udah janjian sama Kartika malam ini. Kamu siapa? Tenang aja, Bang. Saya ini bukan tuyul. Nama saya Arif. Arif? Iya, Bang Malin nyuruh saya jengukin Abang. Soalnya katanya hari ini dia nggak bisa ninggalin kerjaannya. Oh. Nah, kalau Abang ada perlu apa-apa, tinggal bilang aja sama saya. Saya ini asistennya Bang Malin. Tadi Bang Malin bilang kalau Abang udah siuman, saya suruh ngabarin dia. Oke? Iya. Hei. Halo. Rif, gimana? Burman udah siuman? Ya udah kamu kalau bisa bantuin dia dulu kalau misalnya dia perlu apa-apa. Juga bilangin ke dia kalau Abang mungkin mampir nanti kalau sempet. Ya, tolongin ya, Rif. Oke. Yuk. Duluan udah jam 5 nih. Jam 5 nih. Lid. Ya, udah jam 5 nih. Nggak cabut. Lu pada duluan aja deh. Gue masih nanggung. Biasa, anak baru. Cari muka lo, bos. Yuk, cabut. Halo? Kamu di mana? Masih di kantor, Tik. Ini udah jam 5, Lin. Emang kantor kamu bubar jam berapa sih? Ya jam 5. Cuman kayaknya masih tanggung, Tik. Tanggung. Saya masih banyak kerjaan. Malin, kamu mau ngecewain saya?
Kamu harus ngerti dong, Tik. Saya kan masih baru di sini. Saya masih mesti banyak belajar, Tik. Kamu tuh tega tau gak, Lin? Saya tuh udah nunggu dari tadi, tau gak? Loh, Tik. Halo. Halo, Tika. Pacar kamu? Pak Niko. Kalau kamu mau, kamu udah bisa pulang, Malin. Pak, kayaknya saya hari ini mau lembur, Pak. Lembur? Iya, saya mau ngejar target, Pak. Emangnya target kamu apa? Rumah dinas, Pak. Rumah dinas? Kata kepala bagian personalia, semua posisi manajer di sini dapat fasilitas rumah dinas, Pak. Nah, saya mau usaha keras supaya saya bisa dapat promosi jadi manajer di sini, Pak. Malin. Ini kan hari pertama kamu kerja di sini. Kamu udah pasang target jadi manajer di hari pertama kerja kamu. Saya pernah dengar kata pepatah, Pak. Segala sesuatu yang kita bisa lakuin hari ini, ya jangan ditunda lagi, Pak. Oke deh kalau gitu, saya duluan. Saya mesti nengokin Bar. Ya, selamat malam, Pak. Malam. Permisi, Mbak. Ada apa? Tadi saya sempat mendengar pembicaraan Mbak di telepon. Maksudnya? Percakapan saya? Tadi saya sempat mendengar Mbak menyebut nama Malin. Saya punya putra, namanya Malin. Saya juga sempat bertemu dengan dia di kafe ini. Apa mungkin Malin yang tadi berbicara dengan Mbak di telepon itu anak saya? Situ ngomong apa sih? Maksud saya, apa mungkin Malin yang berbicara dengan Mbak di telepon itu Malin anak saya? Maksudnya Anda mendengar pembicaraan saya? Oh, maaf, saya tadi tidak sengaja mendengar pembicaraan Mbak. Emang yang namanya Malin di dunia ini cuma anak situ aja? Tahu sopan dikit dong. Jangan nguping pembicaraan orang. Kenal juga enggak. Gak tahu diri. Gak sopan, tau gak? Mbak, maaf. Saya hanya ingin bertanya. Apa? Udah deh, minggir. Enggak ya? Ibu harus hati-hati, Bu. Orang-orang di Jakarta nggak sama orang-orang di kampung. Di sini orangnya jahat, galak, sombong lagi, Bu. Tapi Ibu kok merasa gadis itu berbicara dengan Malin, ya Malin anak Ibu. Gadis itu berbicara di telepon dan dia menyebutkan nama Malin. Apa ini gadis yang sama yang berduaan dengan Malin, Bu? Ibu lupa, Li. Berarti Malin udah punya banyak teman perempuan ya, Bu, di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana saja? Ya, kerja dong, Bu. Emang Lili aja yang kerja. Ini sate ayam nih, Bu. Sate ayam? Iya. Kalian belum makan kan? Kamu dapat sate ayam ini
Beli pakai apa? Uang dapat dari mana? Aduh, kasihan Pak, kasihan Bu, dapat dibawa makan gitu. Ngemis. Masya Allah, Ti. Ngapain sih kamu ngemis lagi? Ya emang orang yang di emperan aja yang boleh ngemis. Daripada nyolong. Daripada nyolong atau mengemis, lebih baik kamu cari pekerjaan lain. Ya tapi Ati kan nggak punya kepintaran lain, Bu. Kamu kan bisa bantuin saya, Ti, jualin bahan bangunan. Jualin bahan bangunan. Malin. Mau apa lagi? Jangan takut. Kami cuma disuruh mengantarkan titipan ini oleh si bos. Nih. Ambil. Cabut. Yuk. Wah, hebat juga nih. Lagian main makan aja sih kamu. Itu namanya cerutu tau. Hah? Cerutu? Iya, itu rokoknya orang-orang berduit. Dasar kamu, harganya mahal tuh. Lu tau dari mana, hah? Ya, dari majalah dan buku dong, Rif. Makanya jadi orang tuh suka baca. Woi bang, apaan tuh? Kalau ini minuman. Minuman. Namanya wine. Wine. Wah, enak ya rasanya? Enak. Mau coba? Mau. Mana sih nih? Cobain aja. Amat nih. Kita toast. Enak nih. Cobain makannya. Kenapa? Kenapa kamu, Rif? Gak suka? Buset dah. Minuman kagak enak begini masa orang berduit suka sih? Pahit banget. Ini lidah kita aja, Rif, yang belum kebiasa, Rif. Halo, selamat malam. Apa kamu sudah terima titipan dari saya? Iya, Pak, saya sudah terima. Terima kasih ya, Pak. Berarti kamu menerima tawaran kerja dari saya. Kalau itu saya nggak bisa bilang sekarang, Pak. Mungkin besok saya coba bisa telepon Bapak. Selamat malam, Pak. Dari siapa, Bang? Dari Pak Sony. Apa? Pak Sony? Pak Sony si Raja Mafia itu? Iya. Ini semua hadiah dari dia, Rif. Hah? Katanya tanda persahabatan. Persahabatan? Kamu bersahabat sama mereka? Hah? Alah, najis gue bersahabat sama mereka. Kamu tenang aja, Rif. Jangan khawatir. Abang tahu apa yang abang mesti lakuin. Pak Sony itu cuma ngandelinnya otot. Tapi abang punya sesuatu yang mereka nggak punya. Otak abang jauh lebih hebat dari mereka. Sip lo, sip. Minum lagi. Oga, pahit bener. Bu, sarapan dulu, Bu. Kamu pagi-pagi sudah beli makanan. Dari mana? Tuh, di warung situ belinya. Berapa? 500. 500? Iya, mahal ya? Apa? 300 rupiah per biji? Ya, kalau ibu mengizinkan, saya mau menitipkan kuenya di warung ibu ini. Murah sih murah, Bu. Tapi rasanya enak nggak kuenya? Jangan-jangan harganya murah, kuenya nggak enak tuh. Besok saya buatkan dulu kuenya. Ibu boleh mencicipi. Bagaimana?
Boleh deh. Besok saya kesini lagi ya, Bu. Mari. Ibu mau jualan kue? Iya, untuk tambah-tambah penghasilan. Di situ nggak enak. Lili menghabiskan tabungannya untuk membiayai ibu. Kalau gitu aku juga ngemis lagi ya, Bu. Nggak enak kan ngebebanin ibu sama Lili. Kamu nggak perlu ngemis. Cantik-cantik kok ngemis. Lebih baik kamu bantu ibu buat kue. Wah, naik jabatan dong. Dari pengemis jadi tukang kue. Sebelum rapat ditutup, saya ingin memberitahukan bahwa hasil trading yang dilakukan saudara Malin semalam telah menyelamatkan kita dari kerugian sebesar 500 juta rupiah. Kalau kamu bisa mempertahankan prestasi kamu, bukan mustahil dalam waktu dekat kamu akan mendapatkan promosi kenaikan jabatan. Terima kasih banyak, Pak. Saya akan usahakan semaksimal mungkin. Saya tidak pernah meragukan keteguhan niat kamu, Lin. Ini ada bonus untuk kamu. Makasih banyak, Pak. Oke, selamat siang. Terima kasih. Anak baru itu memang benar-benar penjara atasan. Iya, baru masuk aja udah cari muka. Untuk apa? Ya untuk keperluan sehari-hari dong, Pak. Papa sudah memberikan kamu jatah bulanan. 100 juta bukan jumlah yang kecil, Tika. Untuk apa sih uang sebanyak itu? Pak, saya yakin istri muda Papa pasti lebih banyak menghabiskan uang Papa. Iya kan? Dan saya cuma kebagian jatah bulanan. Ini artinya nggak adil dong, Pak. Sementara istri muda Papa sudah menguasai uang Papa. Kan uang Papa uang saya juga. Tika, Papa sudah mengatur semua jatah warisan kalian. Kamu gak usah khawatir. Kalau sudah tiba waktunya nanti, kamu akan menerima semua pembagian kamu. Tapi aturan itu nggak masuk akal kan, Pak? Papa kan tahu, saya baru lulus 3 tahun lagi. Papa sudah mengatur semuanya itu. Karena faktor usia kamu. Maksud Papa? Maksud Papa, kalau kamu sudah lulus kuliah nanti, itu artinya kamu sudah cukup matang untuk bisa mengelola uangmu sendiri. Demikian juga kalau kamu sudah menikah, itu artinya kamu sudah cukup dewasa untuk bisa memegang uangmu. Kamu ngerti? Gue nggak bisa mempercepat masa kuliah gue. Tapi kalau soal menikah, itu masih bisa gue usahain. Ibu, seandainya Ibu masih ada, tentu Ibu bangga melihat saya. Tentu saya bisa membagi kebahagiaan saya sama Ibu. Halo, Tik, di mana kamu? Oke, saya kesana sekarang. Oke, ya. Hey. Aduh, bis ngeborong nih. Enggak juga. Aku dapat apa? Ini. Asik. Makasih ya, sayang. Kamu nggak marah kan sama saya? Ngapain aku marah sama kamu? Kalau aku marah, aku nggak mungkin ngajakin kamu makan siang di sini lagi. Aku cuma kesel aja ngerasa di nomor 2-in sama kamu. Abis kamu sibuk terus sih sama kerjaan kamu. Tik, kerjaan itu adalah hal penting buat saya, Tik. Nggak cuma untuk hari ini, Tik. Juga untuk masa depan saya, Tik. Masa depan? Sejauh apa kamu pikir tentang masa depan, Lin? Maksud kamu? Maksud saya, apa kamu udah pikirin tentang keluarga? Ibu ngapain nunggu di sini? Kok nggak masuk ke dalam? Kalau kita masuk, kita harus pesan makanan, pesan minuman, kan sayang uangnya, Li. Tapi saya lapar, Bu. Belum makan siang. Kita makan dalam aja yuk. Tidak usah, Li. Ayolah, Bu. Makan dalam aja yuk. Insya Allah Tuhan memberikan rezeki buat kita.
dan kita bisa ketemu Malin hari ini. Ayo, Bu. Ayo. Itu temannya Malin. Ayo, Bu. Ayo. Permisi, Mbak. Ada apa? Saya... Kamu yang menabrak saya di kantor papa saya, kan? Dan kamu perempuan yang nguping pembicaraan saya kemarin, iya? Iya, tapi kami bukan. Bukan, Mbak. Kami cuma mau bertanya. Kami mau bertanya soal... Satpam! Masya Allah. Iya, ada apa, Mbak? Bapak usir mereka. Tidak, Pak. Kami tidak mengganggu. Kami hanya minta sewaktunya sedikit aja. Bapak tunggu apa lagi? Bapak ini kan harus menjaga keamanan pelanggan di sini. Bapak tahu siapa saya? Saya adalah pelanggan tetap di sini. Dan saya juga kenal yang punya tempat ini. Iya, Mbak, iya. Pak, enggak, Pak. Kami tidak mengganggu. Kami cuma minta waktunya sebentar saja. Tolong Mbak dan Ibu ikut kami. Tapi salah kami apa, Pak? Kami menegurnya juga baik-baik. Ngapain menegur-negur saya? Saya nggak kenal kalian ya. Bawa sekarang mereka, Pak. Tapi Mbak, kami cuma mau minta waktunya sebentar Udahlah, aja. Mbak. Udahlah, Mbak. Tolong jangan ada keributan di kafe kami. Kita salah apa, Pak? Iya, kita kan nggak punya salah apa-apa, Pak. Saya nggak tahu duduk persoalannya. Yang jelas, si Mbak merasa terganggu dengan kehadiran Ibu dan Mbak. Kami kan tidak mengganggu. Kami menegur baik-baik, Pak. Tolonglah, Bu. Ibu mengerti saya. Tugas saya menjaga keamanan tempat ini. Kalau sampai ada yang ribut-ribut, nanti saya yang dimarahin bos. Kami tidak mau cari ribut. Kami hanya mau bertanya pada gadis itu. Tapi dia keberatan diajak bicara dan merasa terganggu. Sudahlah, Mbak. Silakan cari tempat lain saja. Kita tunggu di luar saja, Li. Tapi saya harus kerja, Bu. Lagi pula Malinnya kan nggak ada. Yang ada hanya temannya. Kamu kenapa sih kok cemberut kayak gini? Habis digangguin sama orang gila, tahu nggak? Digangguin sama orang gila. Iya, tadi sampai teriak-teriak segala panggil satpam. Kamu juga kemana sih? Lama banget di toilet. Orang gilanya mana? Udah diusir tadi. Mana serem lagi tampangnya. Udah deh, kita pergi aja ya dari sini. Yuk.